Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Mang Adun. Kali ini ada sedikit informasi ya dari P-Network. Lanjutin yang kemarin. Sorry baru sempat bikin video lagi. Ini stok video yang stok informasi lah yang belum sempat gua share itu. Ini ada beberapa, ada sedikit sih, gak banyak informasi mengenai P-Network gitu ya. Langsung aja. Di sini dikatakan fenomena P-Network. Baru-baru ini P disebut sebagai fenomena aneh. Memang itu juga telah merevitalisasi tatanan dunia kripto gitu. Jadi apa itu P-Network? Ini adalah cryptocurrency berdasarkan protokol Stellar gitu. Anda menambangnya melalui ponsel Anda melalui aplikasi itu sendiri, dan ini lebih seperti penambangan awan, tetapi yang ditambang adalah semacam hadiah atas kontribusi Anda dalam membangun mata uang komunitas koin dan meningkatkan jumlah pengguna itu. Jadi koin yang kita tambang tuh anggaplah sebagai hadiah ya. Karena apa? Karena kita sudah berkontribusi atau ikut membangun lah gitu kan, menyemarakan, meramaikan gitu kan dalam membangun mata uang katanya gitu, dan komunitas koin yang meningkatkan jumlah pengguna. Jadi banyak pioner dah, semakin banyak ya, itu memang tujuannya gitu kan, untuk memperbaiki perekonomian dunia. Kita tahu itu ya Bitcoin. Terus apakah aplikasi selama menambang mempengaruhi bagian ponsel atau menguras baterai? Tanda tanya. Tidak, ini hanya aplikasi ringan dan sederhana dan tidak menggunakan baterai lebih dari 1%, dan semua aksesibilitas yang diberikan ke aplikasi ini adalah 3 hal. 1. Akses internet, sehingga Anda dapat mengaktifkan tombol penambangan setiap 24 jam. 2. Akses ke buzzer, sehingga dapat mengirimkan pengingat saat siklus penambangan berakhir setiap 24 jam. 3. Akses nama kontak yang terdaftar di telepon jika Anda ingin mengundang mereka untuk menggunakan aplikasi, atau dapat dibatalkan jika Anda mau gitu. Aplikasi ini adalah aplikasi yang aman? Tanda tanya. Ya, aman dan didukung di Google Play dan Apple Store. Peluncuran aplikasi adalah 14 Maret 2019. Siapa di balik aplikasi atau proyek ini? Yaitu Dr. Nicholas Kokalis dan Dr. Seng Diovan dan tim pengembang blockchain dan kripto paling cerdas kayak gitu kan, yang biasa kita sebut dengan core team gitu. Nah, catatan Dr. Nicholas Kokalis berspesialisasi, memiliki spesialisasi itu. Dia spesialisasi itu di bidang spesial gitu kan, di bidang spesialisasi dalam aplikasi ya, spesialis lah gitu maksudnya. Ribet banget kok ngomongnya, biasa. Dr. Nicholas Kokalis berspesialisasi maksudnya adalah seorang spesialis gitu dalam aplikasi terdistribusi itu blockchain di Stanford University, dan memiliki pengalaman mengajar kelas terkait teknologi blockchain itu di universitas ini, dan merupakan mantan chief teknologi officer di Stanford University Star gitu. Jadi Dr. Nicholas ini dia spesialis lah ya itu dalam aplikasi terdistribusi blockchain gitu di Stanford gitu kan.
dan memiliki pengalaman mengajar kelas terkait teknologi blockchain di universitas ini dan merupakan mantan chip itu ketua. Gua sempat itu bahasa Inggris kalau nggak salah ya, bahasa Inggris ya. Bagi yang nggak ngerti bahasa Inggris, takutnya ada yang ngerti chip itu apa sih gitu kan, chip teknologi, yaitu merupakan seorang ketua gitu, ketua dari teknologi officer di Stanford University Start gitu. Jadi beliau ini ketuanya gitu loh di bagian itu. Nah, jadi bukan orang sembarangan ya. Oke. Kita lanjut. Mana Dokter Nicholas udah set. Nah terus ini dia up. Nah, sebentar. Oke, lanjut. Apakah P-Network resmi terdaftar di AS Amerika Serikat? Ya, nama perusahaannya adalah Social Chain Inc. Nomor registrasi C4194899. Jenis Foreign Stocks. Lokasi perusahaan California. Pemilik Dr. Cheng Diovan. Jadi atas nama istrinya Dr. Nicholas ya. Luar biasa. Bisakah saya menjual atau mendapatkan untung darinya dengan membeli? Pada periode saat ini disebut mainnet tertutup, dan salah satu syaratnya adalah tidak menjual mata uang ini untuk kripto atau uang fiat lainnya, tetapi Anda dapat membeli barang nyata dengan menggunakannya. Saat ini ada beberapa pasar di beberapa negara yang menerima Pi sebagai pembayaran, dan Anda dapat memverifikasinya sendiri, dan situs belanja terbuka untuk semua negara. Luar biasa ya. Ada penjualan yang menawarkan produknya dalam bentuk V-Chain Mall dan V-Barter Mall dan lainnya segera hadir karena sudah mulai tersedia secara luas dan juga diterima di beberapa restoran, kedai kopi dan hotel sebagai metode pembayaran. Ini yang kemarin ya berarti ya. Tuh. Kapan mainnet tertutup akan berakhir? Nah, ini yang kita tunggu-tunggu nih. Dalam beberapa waktu ke depan, karena tujuan mainnet adalah untuk menciptakan kesadaran di antara pioner yang memegang koin Pi serta penting dan nilainya dalam pertukaran barang dan layanan jasa. Katanya dalam beberapa waktu ke depan ya. Semoga nggak lama lagi ya, amin. Karena tujuan mainnet adalah untuk menciptakan kesadaran di antara para pioner yang memegang koin Pi serta penting dan nilainya dalam maksudnya gini kali ya. Maksudnya untuk menciptakan kesadaran tuh jadi supaya para pioner atau kita yang nambang-nambang itu gitu, yang memiliki koin, supaya kita tuh sadar gitu loh bahwasanya koin V ini bernilai dan ada harganya gitu loh, dan dibuktikan dengan kayak kemarin tanggal 25 Desember di Cina sukses mainnet tertutup gitu kan, dan hanya bisa yaitu ditukarkan dengan barang gitu kan dan jasa gitu kan. Nah itu untuk membuat kita sadar katanya gitu kan, menciptakan kesadaran. Oke, biar tahu lah intinya ya bahwasanya koin Pi ini itu bernilai, itu dia tujuannya mainnet katanya gitu ya. Terus lanjut, berapa nilai Pi sekarang? Nah, Pi saat ini tidak memiliki nilai dalam pertukaran atau platform, tetapi nilainya ditentukan dan ditetapkan oleh konsensus, dan sejumlah besar transaksi terjadi di mainnet tertutup, dan ada tempat di beberapa negara yang menawarkan Pi bernilai tinggi dan melakukan yang terbaik untuk mendorong nilai Pi konsensus itu ya
300 berapa itu, 300.000 lah sekian dolar menjadi nilai konsensus global. Ya, berarti kalau untuk saat ini kan belum ada nilainya katanya di pertukaran atau di platform, tetapi itu kan nilainya ditentukan dan ditetapkan oleh konsensus dan sejumlah besar transaksi yang terjadi di mainnet tertutup. Di Cina kayak kemarin itu kan ditetapkan berarti ya gitu ya, jumlah besar transaksi terjadi di mainnet tertutup, dan ada tempat di beberapa negara katanya yang menawarkan fee bernilai tinggi gitu ya, melakukan yang terbaik. Jadi apa namanya, sekarang ini kan belum ada nilainya ya, tapi katanya di beberapa negara nih sudah ada, contoh lah kita anggap yang menawarkan fee gitu bernilai tinggi gitu. Jadi itu tujuannya untuk menjadi nilai konsensus global gitu loh. Anggaplah yang sudah ada di negara-negara yang lebih dulu melakukannya itu untuk contoh negara-negara lain supaya mencapai nilai harga konsensus global gitu ya. Terus lanjut, ini yang paling utama adalah Cina ya, negara yang menempati urutan pertama dari segi jumlah pedagang. Betul. Terus apa nih? Sebentar. Nah, sekarang saya punya pertanyaan untuk Anda, katanya gitu. Apakah Anda akan melewatkan kesempatan yang diberikan kepada Anda tanpa usaha atau uang ini? Peluang tidak sering terulang. Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih kesempatan sekarang dan tanpa ragu, karena tingkat penambangan terus menurun setiap bulan. Ya bener banget, kita perhatikan sekarang koinnya tuh udah seret ya, ditambang tuh lama. Bahkan kemarin di video sebelumnya ada yang mengatakan bahwasanya sebulan tuh hanya dapat 10 koin, beda sama yang sudah gitu kan. Nah, mungkin gimana tadi, raih kesempatan sekarang dan tanpa ragu karena tingkat penambangan terus menurun setiap bulan. Mungkin koin ini akan menguntungkan Anda suatu hari nanti, amin. Pertimbangkan itu untuk masa depan Anda atau masa depan anak Anda. Anda tidak akan kehilangan apapun, amin. Gitu ya ulasannya. Berarti kesimpulannya itu tadi fenomena Pinet Rock ya kan. Terus ada juga bagaimana Pinet Rock itu dibentuk, kapan tanggalnya. Terus ada juga resmi enggaknya Pinet Rock gitu kan. Terus kita diajak mengenal siapa Dr. Nicholas Kokkalis gitu kan. Terus kesini juga kapan mainnet berakhir katanya gitu ya. Oke, intinya itu aja ya. Kita tetap tunggu aja dengan sabar ya. Mudah-mudahan apa yang kita impikan dan kita tunggu-tunggu itu bisa terrealisasi ya, yaitu open mainnet terbuka itu, amin ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, yang udah nge-like, yang udah subscribe, yang share juga, terima kasih. Saya Mang Adun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.